Kan secara langsung disiarkan secara langsung dari studio lantai 3 Rumah Sakit Hasyim Asyari bersama Mayang Sari. Inilah dia RSA Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat RSA. Bertemu kembali dengan acara kesayangan sahabat RSA di RSA Menyapa dengan wajah baru dan ilmu baru. Sepertinya ini teman-teman atau penontonnya sangat sangat semangat sekali ini ya. Iya, apa karena tanggal muda ya? Masih tanggal muda ya? Oh, sudah habis. Oke, lanjut. Selamat bertemu kembali dengan saya, Mayang Karnia Sarifin, dalam acara kesayangan Anda, RSA Menyapa, selama 1 jam ke depan. Kali ini temanya cukup amat sangat menarik, karena tema pada hari ini yang kita angkat adalah peran perawat dalam proses kesembuhan pasien. Tepuk tangannya mana dong? Oke, sahabat RSA, saya ingin memulai dengan sebuah pernyataan sederhana saja. Saat pasien dirawat di rumah sakit, siapa yang paling sering mendampingi mereka dari pagi hingga larut malam? Lanjut lagi ke pagi. Oke, betul sekali. Salah satu sosok yang selalu hadir, mendampingi, memantau, dan memberikan perhatian adalah perawat. Hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang betapa pentingnya peran perawat dalam pelayanan kesehatan dan proses kesembuhan pasien. Karena kesembuhan bukan hanya soal obat dan tindakan medis, tetapi juga tentang pendampingan, kepedulian, dan perhatian yang tulus. Oke, sebelum kita membahas tema kita pada hari ini, saya mau menginformasikan dulu untuk sahabat RSA nih. Di Rumah Sakit Hasyim Asyari IGD-nya 24 jam, untuk poli MCU-nya di setiap hari Senin sampai Sabtu pada pukul 7 pagi sampai 8 malam. Kemudian di Rumah Sakit Hasyim Asyari juga melayani penjamin seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasara Harja, pasien umum, pasien dompet duafa, dan beberapa asuransi lainnya. Kemudian untuk sahabat RSA, dalam acara RSA Menyapa ini pastinya akan ada 2 pemenang giveaway yang nantinya akan dipilih langsung oleh narasumber. Syaratnya cukup mudah sahabat RSA, cukup ikuti semua akun sosial media kami di Instagram, TikTok, dan YouTube kami di @rs.hasyimasyari dan Facebook kami di Rumah Sakit Hasyim Asyari. Oh iya, untuk sahabat RSA sebelumnya boleh bertanya, tapi mohon maaf jangan spam ya sahabat RSA. Tolong jangan spam, karena semua juga berhak untuk mendapatkan giveaway. Meskipun pertanyaannya belum terjawab pada sesi live, nanti akan pertanyaannya juga dijawab oleh narasumber, nanti akan ada video reels di Instagramnya. Oke, mungkin gak lama-lama, sahabat RSA, langsung saja kita panggil narasumber hari ini yang sangat amat luar biasa. Beliau adalah salah satu perawat rawat inap di Rumah Sakit Hasyim Asyari. Silakan. Terima kasih. Oke, baik. Ini netizen RSA kayaknya masih asing ya dengan narasumber kita kali ini. Boleh dong narasumber memperkenalkan diri ke sahabat RSA? Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dan saya berdinas di Pantai 2 Rawat Inap, dan alhamdulillah cukup
bagus dan berkesan banget ya, mantap Bagus banget. apanya gitu? Nah, ini bagus apanya ini? Ini sebelumnya saya panggilnya kakak atau kacong atau gimana? Kok dengar-dengar ini bukan asli dari sini ya? Oh iya, dari jauh saya ini. Dari mana? Dari mana? Dari Madura ini. Dari Madura. Oke. Ayo boleh dong disapa-sapa dulu untuk orang tuanya yang ada di Madura. Oke. Pakai bahasa Madura coba. Pakai bahasa Madura ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Iqbal dari Madura Pamekasan, dan untuk menyapa keluarga saya yaitu untuk Umi saya yang di Pamekasan. Umi. Halo Umi. Semoga sehat selalu dan diberikan keberkahan terus hidup, Amin. sama rezeki dan selalu diberikan keberkahan. Amin. Amin. Kalau Ya bahasa Allah. pakai bahasa Madura, jangan pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Madura samoga Samoga semoga itu semoga ya. samoga Semoga lancar apa ya, lancar tobat, berkat Odi. berkat Odi, lancar Berkat Odi itu tobat. berkat kehidupannya, Oh gitu. berkat rezekina. Gitu. Jadi orang Madura itu ini sambil kasih Oh boleh, 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 mutiara boleh, ya. boleh, Jadi, boleh. berkat itu juga mengambil dari salah satu kayak ziyadatul khair lah, kayak gitu, menambah dalam kebaikan, namanya kan berkah gitu. Nah makanya dikasih berkah, menambah kebaikan Menambah lah. kebaikan. Gampangnya kayak gitu ya. Oke, ini Oke. saya boleh panggilnya apa? Kakak dah boleh, Kakak aja, nggak lebih kacung akrab deh. aja. Weh kacung boleh. Kecong, oke Cong. Oke, baik. Siap, siap. Hari ini saya ditemani oleh Kacung Iqbal. Hai warga Madura, apa ada yang nonton nih warga Madura? Alhamdulillah banyak sih. Banyak ya, oh Masya Allah. Kemarin sempat yang buat status itu yang dari Surabaya, teman-teman saya itu, "Ush, mantap bro," katanya. Oh ya mantap, Yes. mantap. Baik. Heeh. Bahasa Maduranya mantap apa nih? Apa ya, aku agak jarang. Loh, kamu Madura asli atau Madura-Maduraan? Saya agak jarang sih pakai bahasa Madura. Nah, gitu. Jadi mantap itu bisa cocok lah, juga lah kayak gitu. Gitu. Bisa kayak gitu. Agak ngelek Nyaman, dulu. nyaman, Nyaman. nyaman. Oke, oke, Cong. Oke, alhamdulillah. Oke, ini kita bersama Kacung Iqbal. Kacung Iqbal, kalau boleh tahu sudah berapa lama sih berkarir sebagai perawat? Alhamdulillah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih 1 ya? tahun lebih. Oh Kayak gitu. gitu. Kalau bergabung di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari sudah berapa lama? Sekitar 3 bulan lebih. Oh, 3 bulan mau lebih 4 ya, mau 4 bulan. sempurna. Nah, gimana nih? Kerasa Apa? ndak? Nyaman tak? Pertama sih saya alhamdulillah banget keterima dari Hasyim Asy'ari. Di rumah sakit ini tidak memandang bulu. Jadi dari mana Kamu punya bulu kah? tidak memandang bulu itu di Gimana, mana-mana gimana? pasti kita diterima dan sesuai dengan tes kekompetenannya juga. Oh gitu. Jadi gak selamanya orang Madura itu suka carok tapi bisa merawat juga. Oh gitu ya. Nggak semuanya orang Madura suka carok. Carok itu apa ya? Carok itu kayak tengkar, Oh tengkar gitu. pakai celurit. Oh iya, kamu hari ini nggak bawa celurit ya? Kebetulan saya bawa doa deh. Oh gitu. bawa nama, Masya Allah. Nggak semuanya pakai celurit dong, Oh, Mbak. gitu. Selagi kita bisa mendoakan dia dengan baik, Siap. kenapa kita tidak pakai doa itu? Masya Allah, siap Kacung. Oke. Kemudian apa sih yang membuat Kacung Iqbal ini memilih profesi sebagai perawat? Oke, dari awal sih tertarik banget. Iya, karena apa tertariknya? Tertarik itu banyak yang nggak diungkip di publik bahwa perawat atau tenaga medis itu orang pertama mungkin ya nanti masuk surga katanya. Kok bisa, Cong? Salah satu saya dapat tahu dari Kiai siapa Ali Fikri, masuk pondok saya dulu. Siap. Beliau bilang bahwa merawat orang dari sakit sampai sembuh, Mm-mm. dan sembuhnya itu dibuat ibadah. Mm-mm. Dah kesehatan itu juga mengalir ke perawat juga atau ke tenaga yang kesehatan merawat semua. juga gitu. Nah itunya keberkahannya. Saya Masya mencari keberkahannya. Allah. Tepuk tangan dulu. Subhanallah.
Jadi baik, bagi anak tenaga medis gak usah berkecil hati lah tentang soal akhirat. Insya Allah ladangnya akhirat itu bagi Masya anak tenaga kesehatan. Apalagi di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari ini kan memang berbasis Islami, Islami, gitu ya, Masya Masya Allah. Allah. Oke, baik. Lalu apa aja sih hal-hal yang paling disukai deh oleh Kacung ini kalau di dunia keperawatan ini? Wah, pertama sih saya suka kayak rawat luka kayak gitu. Terus Rawat luka apa nih? Luka hati, luka diri atau apa nih? oke, betul banget itu pertanyaannya. Nah, Rawat luka pertama dari kebutuhan dasar manusia ya. Jadi apa itu kebutuhan dasarnya? kebutuhan dasar manusia kayak aman dan memberikan rasa nyaman, Aduh, kepedulian, itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Oh gitu ya. Mengubah mindsetnya pasien dari kurang baik menjadi baik itu adalah tugas pertamanya perawat. Oh. Jadi mindset yang pertama merubahnya itu yaitu dengan cara kasih peringatan. Peringatan Iya, apa peringatan ini? kayak ngubah komunikasi. Perhatian mungkin ya. Iya. Boleh. Kalau peringatan kok kesannya peringatan kayak apa ya? Kayak agak ambigu gitulah. Oke, boleh. Ya harus Jadi boleh ya. peringatan perhatiannya yang pertama kita ngingetin kepada pasiennya itu. Ngingetin, Mbak, Pak, Bu, kalau penyakit kayak gini tidak dirawat akan menjadi unstable atau keburukan, menjadi kondisi semakin memburuk dan sebagainya. Makanya perlu berikan perawatan lebih lanjut gitu, pendekatan kayak mengubah style kehidupan, gaya hidupnya kayak gitu. Dan perilaku akan mengubah kebiasaan dan kebiasaan mengubah tindakan mengubah menjadi budaya kesehariannya. Kebiasaan. Nah, itu akhirnya jadi kenyataannya kita. Gitu. Jadi kita mengubahnya ya secara beruntutan lah kayak Oh gitu. gitu. Kasih Oke. motivasi yang baik. Jadi gak hanya terkecuali kan di perawatan itu susahnya bagi orang yang diabetes, Mbak. Jadi Kenapa? orang diabetes itu enaknya ada yang enaknya itu Orang kalau diabetes nggak ada yang enak, Cong. Gimana maksud darum makan, Cong? gini, Gimana, enaknya ketika gimana? pasien itu nurut. Oh, nurut. Ketiga gak enaknya ketika pasien itu ngeyel, Oh, Dikasih ngeyel tahu. memang nggak ada obatnya ya, Cong? nawar terus kayak gitu. Bu, makan manis-manisnya ambil secukupnya. Ternyata satu piring habis dia Wah. manis-manisnya. Berarti orang diabetes nggak boleh lihat aku dong, soalnya kan aku manis. Wah, beda itu. Kalau manisnya kakak itu bisa memberikan motivasi. Oh, Masya Allah. Kalau manisnya makanan itu memberikan racun atau memberikan unstable bagi pasien Tubuh tersebut. ya. Oke, Kayak gitu. Nah, Kacim Iqbal aja sama pasiennya perhatian, peduli, apalagi sama ceweknya. Jadi orang nakes itu orang yang paling setia. Kayak gitu teman-teman. Betul sekali ya. Iya Oke. banget. Sudah punya istri atau masih punya calon atau gimana? Oh, alhamdulillah saya punya istri. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Ayo say hi dulu, kasih salam ke istrinya dong. Oke, selamat buat istri saya. Selamat sore, jangan selamat aja. Kayak menang hadiah dong. Oh iya, menang hadiah karena dari desa merantau ke sini, akhirnya saya dapat kepercayaan jadi perawat kayak Kerja gini. di sini. Jadi selamat bagi Oh, saya. selamat, kan, oke, gitu. selamat. Oh, gitu ya. Oke. Kayak gitu. Disapa dulu istrinya. Halo. Panggilnya apa? Adinda. Iya. Ibuna? Bukan, bener Dinda tadi. Adinda, Masya Allah. Adinda. Kakanda di sini, Adinda. Masya Allah. Iya. Oke, boleh lanjut ya. Mohon Boleh. izin ya Adinda, kakandanya saya pinjam sebentar saja. Iya, oke. Oh iya, Cong, ini di rumah sakit. Di rumah sakit Hasyim Asy'ari ada promo loh. Udah tahu belum promonya apa aja? Wah,
Apa itu kira-kira Kak? Wah, Saya menarik kamu nih. nggak tahu ya, itu minta tolong dong. Baru nih dibantuin kayaknya baca. teman-teman ya. Ya. Baru ini kayaknya. Apa aja gimana nih gimana? promonya yang berlangsung? Ada promo paket hitam, Paket hitam, betul. Masya Free apa Allah. aja tuh, Oke. Cong? Free kontrol, obat, register, terus tindakan. Oh Masya Allah. iya, Dan Masya itu dilakukan Allah. oleh orang-orang profesional. Dan Pastinya. terbuktinya Ya, kemudian ada promo apa lagi, Cong? Nah, promo ada konseling psikolog. Nah, orang-orang psikolog ya. Ya, di hari apa aja untuk psikolognya? Psikolognya ada hari Selasa, Rabu dari jam 13 sampai jam 16 sore. Lanjut. Dan hari Kamis sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 12 12 siang. siang. Wah, waktunya sangat ini ya, lama juga ya. Yuk, Iya, untuk sahabat-sahabat RSAA yang sakit hati atau perlu teman curhat, langsung aja merapat ke polipsikolog kami di Rumah Sakit Hasyim Asyari. Nah, ada satu lagi promo apa tuh? operasi mata katarak. Nah, dengan metode apa? Apa itu pencernaan? Dengan metode PECO. Oke, dan ditangani oleh 2 dokter spesialis kami. Nanti bisa pilih yang ganteng atau yang cantik, ada di Rumah Sakit Hasyim Asyari. Masya Allah. Salah satunya dokter siapa? Salah satunya dengan Dokter Doni di hari Rabu, Kamis, Jumat pada pukul 5 sore sampai 7 malam. Kemudian ada dokter siapa yang cantik? Ada dokter Dinda. Dokter Dinda hari Oke. apa? Hari Senin sampai hari Senin, Selasa, Kamis dari jam 2 sore sampai jam setengah 5. Oke, tepuk tangannya dulu dong. Oke, ini kan sahabat RSAA banyak nih yang fans sama Kacung Iqbal katanya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Boleh saya baca? Boleh. Oh, boleh ya. Oke, baik. Oh, Seru-seru deh kayak yang pertanyaannya. iya, sudah banyak yang masuk. Mungkin salah satunya dari istrinya. Oh, boleh. Jadi Iya. bocor dulu temanya langsung jadi pertanyaan. Iya, mungkin gitu ya. Mungkin Mantap, saya masih dada-dada sudah ada yang tanya atau Punya istri. anak-anak Oh, gimana? betul. Mantap. Oke, baik. Nggak apa-apa sahabat RSAA, netizen-netizen tercinta. Boleh tanya sebanyak-banyaknya, tapi mohon maaf jangan spam. Oke, langsung saja pertanyaan pertama. Mhm. Dari sahabat Akila.8999. Halo Kak Iqbal dan Kak Mayang yang cantik. Hai. Hai. Bagaimana perawat memastikan keakuratan dan keamanan? Sebentar dong, jangan ketawa. Hostnya nanti ikut ketawa loh. Sorry ya. Bagaimana perawat memastikan keakuratan dan keamanan data pasien dan bagaimana perawat menggunakan fasilitas kesehatan dengan tepat? Ayo lo gimana, Oke, Cok? satu-satu dalam keakuratan. Nah, dalam keakuratan kita Dan sebelum keamanan. melakukan Saya keamanan. dulu untuk sahabat Akila. Terima Oke, kasih siap. pertanyaannya gitu dong. Siap. Heeh. Jadi terima kasih ya Kak Sakila udah Akila. Akila Ya, yang betul. memberikan pertanyaannya yang sangat bagus banget. Oh iya, Ya. bagus banget. Pertama yang keakuratan sama Keamanan data keamanannya pasien. yaitu dengan mengecek nama, RM, rekam medisnya itu sama tanggal lahir. Ngeceknya Iya, pas apa cek. itu? Ketika tindakan, sebelum tindakan. Tindakan saja. Sebelum tindakan. Iya, Oh, kayak gitu. Dan Emang aman-nyamannya? kegiatan, maksudnya tindakan apa aja yang dilakukan perawat itu? Pertama, ketika ketok pintu, terus sebelum tindakan, sapa pasien. Sapanya Assalamualaikum, gimana? Pak. Oke, sapa pasiennya kayak gini. Assalamualaikum Pak, dengan perawat Iqbal, dirawat di lantai 2. Heeh. Saya izin tindakan pemberian injeksi. Oh, gitu. Waktu pagi. Nah, kebetulan saya yang jaga pagi ini Pak. Nah, kalau ada apa-apa, jenengan bisa panggil perawat yang di nurse station tersebut kayak gitu. Nah, biasanya itu sama anak-anak dikasih tahu, Pak, ini obat buat
pusingnya, ini obat buat lambungnya, mualnya, antibiotiknya kayak gitu. Oh gitu. Untuk pencocokannya, katanya tadi ada pencocokan Pencocokannya nama. di gelang sama di yang kita bawa obat itu. Label tadi Iya, ya. labelnya. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi di sisi lain kita kasih aman, terus juga tanya apa keluhannya sekarang. Contoh kayak komunikasi aktif, gimana Bu kabarnya perkembangannya hari ini? Gimana kabarnya? Atau enggak tadi malam bisa tidur apa enggak? Kayak gitu. Kalau nggak Itu bisa nanti tidur, nanti nanya-nanya. Kacung Iqbalnya ngepok gini katanya, iya nggak sih? Boleh, boleh. Oh, boleh, boleh. Nanti Adindanya marah. Pokoknya itu dengan cara kita ngasih rasa aman dan nyaman Rasa aman dan nyaman aja ke Eh, pasien ya. Iya, jangan Oke. secara fisik bahaya itu. Oh gitu ya, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi, bagaimana perawat menggunakan fasilitas kesehatan dengan tepat? Oh, fasilitas kesehatan. Fasilitas Mungkin tentang alat-alat kesehatan mungkin. alat kesehatan. Hmm. Nah, untuk alat kesehatannya jangan khawatir, di sini ada CSD yang memberikan kesterilan dan menjamin alat itu sesuai dan sudah dikalibrasi kayak gitu. Nah, gitu Jangan ya. khawatir, sudah terkalibrasi. Betul sekali. Lanjut ya ke pertanyaan Siapa selanjutnya, lagi? boleh? Heeh. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari sahabat. Sebentar. Ini banyak banget yang tanya, makanya aku bingung, ya ampun. Iya. Dari sahabat _Rama Raham Raham. A dot Maha Ramadan. Masya Maha Allah. Ramadan, Masya Allah. Mohon maaf ya sahabat RSA. Selamat sore, izin bertanya bagaimana perawat menyeimbangkan antara profesionalisme medis dan empati emosional saat menghadapi pasien yang mengalami trauma berat atau penyakit kronis. Oke, terima kasih ya Mas Taka, Kak, sahabat aja, sahabat. sahabat Maha Kak Ramadan. Ramadan. Oke, atas pertanyaannya. Yang sangat luar Untuk biasa. ketraumaan itu kita bisa mengurangi dulu. Mm-mm. Nah, setelah bisa mengurangi, kita akan bisa kasih timbangan yang baik kayak gimana. Nah, kita mengarahkan ke sana. Jadi untuk mengurangi rasa ketraumaannya seperti itu, tekniknya kita seperti itu. Jadi gak semua contoh ya kayak trauma diinfus lah kayak gitu. Terus bengkak, terus kita mengedukasinya, dikasih air hangat, terus kita biasanya ngasih gel trombopop kayak gitu. Apa itu? Dikasih istilahnya salep. Oh, Kayak gitu salep mudahnya, untuk salep meredakan yang bengkak tadi atau ya. inflamasi tersebut. Dan kita edukasi semua kasih masukan bahwa kalau jenengan mau makan, mau aktivitas, insya Allah tidak sampai diinfus kayak gitu. Kasih pilihan orang-orang kayak gitu. Jadi kalau dia mau makan, insya Allah jauh dari infus. Gitu ya, jauh dari sakit lah ibaratnya gitu ya. Oke. Berperilaku yang baik dan sehat, insya Allah jauh dari penyakit. Amin. Amin. Kok udah pada lemes ini, gimana fanbase-nya ini? Gitu dong. Oh iya, sebelum ke pertanyaan netizen selanjutnya ya. Kalau di rumah sakit kan ini banyak banget macam-macam tenaga kesehatan ya, atau tenaga atau karyawan di rumah sakit. Nah, bedanya perawat sama petugas kesehatan lainnya atau tenaga kesehatan lainnya apa sih yang paling menonjol? Menurut Kacung Iqbal. Oke, alhamdulillah, terima kasih pertanyaannya, bahwa perawat itu selalu kepedulian itu setiap saat di rumah sakit. Jadi kalau dokter hanya lalu lalang aja, tapi kalau perawat itu setiap saat.
kayak gitu. Nah, kalau ke perawat itu adalah care Care atau ya. kita sebut care atau kita sebut kepeduliannya. Peduli. Nah, kepedulian kita bisa ngasih rasa aman dan nyaman kepada pasien Pada pasien, dalam mewujudkan kesembuhannya pasien tersebut kayak gitu. Ya, oke, Masya Allah. Nah, Oke, boleh lanjut ke pertanyaan netizen ya. Karena masih banyak banget nih pertanyaannya. banyak banget Banyak ya. banget. Oke. Oke. Dari sahabat Eva Rahmadani 6. Dalam banyak kasus, perawat adalah orang pertama yang menyadari perubahan kecil pada kondisi pasien. Seberapa besar peran intuisi klinis perawat dalam mencegah malpraktik atau kegagalan medis? Oke, siap. Terima kasih Mbak siapa? Sahabat Eva Mbak Rahma. Eva. Terima kasih atas pertanyaannya, bagus banget ya. Jadi yang bahwa perawat di sini itu sudah orangnya kompeten semua. Semua, nggak hanya perawat sih, dokternya Semua, juga, dokternya, tenaga medisnya, kayak gitu. betul. Instingnya ketika ada laporan dari keluarganya, kita akan kabari dokter jaga dan kita melakukan tindakan di sana, baik mengecek dari TTV tanda-tanda vital, terus keadaan yang sesuai lah di sana. Jadi di situ tidak ada malpraktik dan sebagainya, soalnya kita sudah kompeten dan sudah dikasih surat izin prakteknya itu. Gitu. Jadi insya Allah gak ada malpraktik itu. Gak ada ya, insya Allah ya. Makanya jangan ragu lagi untuk berobat ke rumah sakit Hashim Asyari. Oke. Lanjut seperti itu ya untuk sahabat Eva. Lanjut lagi. Oh iya, sebelumnya di sini kan sudah 3 bulan ya, kurang lebih 3 bulanan 3 ya. bulan lebih. Pernah nggak sih nemuin pasien yang sampai sekarang masih teringat? Oh ada. Khususnya ada kenangan-kenangan atau gimana gitu. Boleh dong cerita? Oke, ada. Dia waktu kemarin itu perawat luka. Kan perawat itu memberikan juga home care-an. Salah satu pemberian perawatan di rumah kayak gitu. Jadi di sana saya benar-benar mempunyai keluarga baru dan merasa oh ini ternyata keluarga. Di sana itu ketika memberikan sepenuh hati tanpa ada rasa pamrih kayak mengharapkan uang, pasien itu akan memberikan semuanya ya, segalanya yang dia punya ya. Yang saya pajang di rumah sekarang itu kayak bonsai. Bonsai. Iya, bonsai. Pemberiannya, Masya pemberian Allah. bonsai. Waktu itu di Mojokerto dan yang sekarang ini saya dikasih ayam sama Masya Allah. Ayam apa itu kalau boleh tahu? ayam jago satu sama ayam kampung. Dan saya ya Allah sampai segininya. Saya nggak bisa bayar dengan uang tapi bayar pakai ayam. Gitu ya, Masya Allah. Kayak gitu, ya Allah berkesan banget bagi saya gitu. Ya Allah. Iya. Happy juga ya, karena dapat bonsai juga. Dan itu kayak mahal, Mbak. Iya, bonsai kan mahal ya. Kalau ayamnya sekarang masih hidup? Alhamdulillah masih hidup ya. Udah berkembang biak belum? Masih belum. Kayak nanti habis Idul Fitri. Gitu ya. Nanti besaran bisa nggak sih dipotong? Iya. Oke. Lanjut boleh ya ke pertanyaan netizen? Oke, lanjut. Oke. Dari sahabat Fahri Rasihan. Mbak Fahri. Ini cowok kayaknya. PP-nya cowok ini. Iya. Oke, bagaimana sentuhan komunikasi dan empati dari perawat bisa mempengaruhi kondisi psikologis pasien dan akhirnya berdampak pada pemulihan fisik. Nah, oke, berkomunikasi dengan pasien dan sebelumnya terima kasih oleh sahabat Fahri udah
bertanya ya kepada saya, dan saya melontarkan dengan apa ya, pengalaman saya bahwa rasa empati itu pasti muncul di perawat, dan itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau empatinya tidak ada, itu bukan perawat. Soalnya dari care ya, care itu kepedulian kayak gitu. Apalagi ada yang saya lupa, empatinya sama apa? Bagaimana sentuhan komunikasi Oke, dan empati, komunikasinya. betul. Di komunikasinya itu Mbak, ada pertama saya catat itu ya, dari saya belajar hipnoterapi juga ya Nah, sebelumnya gimana itu? Bisa dong Pertama, berarti kapan-kapan satu- buka kelas hipnoterapi untuk yang Oh. kita-kita kan banyak yang ciwi-ciwi pengen diet gitu. Oke, boleh. Bisa nggak sih? Ya Boleh, lanjut. boleh. Nah, yang satu itu langkahnya yaitu berpikir. Kita ubah cara berpikirnya dia. Nah, sentuhannya. Ketika berpikirnya dia berubah, maka menjadi tindakan. Ketika tindakannya dia sudah mau berubah, ada kebiasaan. Nah, setiap hari kita jadwalin. Hari pertama, seumpama hari Senin. Tindakannya dia sudah mulai berubah dan sebagainya. Dan yang kedua sudah berubah. Tiba-tiba di hari ketiga ada perubahan yang tidak diinginkan. Nah, kita dievaluasi. Nah, kita juga ngasih jadwal juga di sana. Pasti ada kan plan itu, ada yang gagal atau tidak. Betul. Nah, di evaluasi itu kita catat kenapa kok bisa gagal desain tersebut. Nah, menaiki yang dalam kebiasaan akan menjadi tindakan kenyataan. Nah, dari kenyataan diulang sehari-hari akan menjadi kebiasaan. Diulang kebiasaan sehari-hari. Nah, di situ keberhasilan kita menjadi budaya kesehatan kalian. Kayak gitu. Jadi pola hidup kesehatan itu kita juga ngasih tahap-tahap by step Step by stepnya ya. Memang nggak mudah ya, dan itu butuh perlu waktu. diprogram juga. Betul sekali. Oke, seperti itu ya untuk sahabat Fahri. Oke, lanjut lagi boleh? Boleh. Dari sahabat Sam_D. Bagaimana cara menghandle komplain terhadap pasien atau keluarga pasien? Gimana nih? Apa aku udah pernah selama di rumah sakit ini kedapatan komplain dari keluarga pasien atau pasien? Selama ini alhamdulillah sih belum ada. Belum ada ya. Jangan sampai ada sih. Oh iya, jangan sampai ya. Masih aman berarti ya. Insyaallah aman. Nah, gimana nih caranya menghandling komplain? Berikanlah tindakan sesuai kalian menganggap, kayak kalau kalian mau dianggap manusia, berperilakulah dengan bahwa itu keluarga saya kayak gitu. Kalau sudah ada rasa pengen jadi keluarga saya, itu pasti mengurangi rasa cedera pada pasien kayak gitu. Nah, ketika sudah mengurangi rasa cedera pasien tidak akan terjadi komplain Ya. kayak gitu. Yang penting sudah sesuai dengan SOP lah SOP-nya. pertama. Betul sekali. Oke, seperti itu ya. Ini boleh lanjut lagi gak? Boleh. Karena masih banyak banget pertanyaan yang masuk. Iya. Mantap banget ya. Iya, banyak banget ini sahabat-sahabat RSA. Dari sahabat @etiti_12. Mbak Etiti ya. Iya. Oke. Bu Mei yang cantik, hai. Ini bertanya ke Bu Mei kayak. Loh, kan menyapa. Jangan panggil Bu ya. Panggil kakak aja karena masih muda. Oke. Bagaimana sih tata cara perawatan membuat pasien lebih tenang dalam keadaan genting? Dan apa saja suka duka menjadi perawat? Ya, apa nih? Yang pertama dulu mungkin ya. Cara perawatan membuat pasien yang lebih tenang dalam keadaan yang genting atau gelisah gitu mungkin. Pakai bahasa medis. Ketika ada cord flu atau henti jantung, kita jangan bilang henti jantung, jangan. Supaya
keluarga pasiennya nggak ikut biar kaget, tidak ikut kaget terkejut juga. gitu ya. Nah, itu pentingnya kita paham kode-kode. Kode-kode, kode-kode. Ada Code apa red. aja sih Wah, kode-kode banyak. itu? Ada code red, Code red itu apa? kayak kebakaran. Kebakaran. Code Kemudian blue, code blue untuk henti jantung. oh pasien-pasien yang henti Jantung. jantung. Uh, Kemudian Terus ada code pink yang itu pencurian kalau nggak salah. untuk bayi yang hilang itu ya. Iya. Oh gitu. Dan masih banyak Banyak dan kode-kode yang sebagainya. lainnya seperti itu ya. Iya. Kacung Iqbal. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tadi kan belum selesai. Apa? Suka duka menjadi perawat nih. Nggak apa-apa, yuk cerita yang panjang di sini. Sahabat Etiti nih mau mendengarkan, yuk. Sukanya, alhamdulillah, apa ya? Jadi orang yang mengabdi kepada negara, salah satu cara membantu orang yang susah. Susah itu dalam kategori dia sakit, kita menolong. Nah, habitsnya ke kita jadi tenaga medis, ketika pasien yang awalnya cemberut, terus jadi dibalas dengan senyuman, itu Masya Allah balasannya Masya kepada diri kita. Allah. Nah, itu bayarannya yang wah lah kayak gitu bagi Wah kita banget wah ya. banget kayak gitu. Jadi yang awalnya cemberut, pucet, terus kita berikan terapi medis dan dia alhamdulillah membaik, itu wah banget bagi kita, mantap banget. Mantap banget Dari gitu ya. capeknya pasien Hilang, itu seketika hilang ya, Seketika gitu. hilang Iya. gitu ya, Masya Allah. Masya Untuk Allah. pasien-pasien atau keluarga pasien jangan lupa tersenyum ya Iya, kan. balasannya mantap banget. Iya, Masya Allah. kami Mm-mm. para tenaga kesehatan hanya membutuhkan senyum Anda gitu ya. Iya, mantap. Dan ada yang istimewa lagi selain di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari sudah profesional semua ya, sudah kompeten Profesional. semua. Di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari ada yang namanya dompet duafa. Tahu nggak dompet duafa itu apa? Nah, itu apa Mbak kira-kira? Nah, dompet duafa itu adalah salah satu penjamin Penjamin. yang masih ada satu Kabupaten Jombang ini masih ada hanya di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari aja. Dan syaratnya cukup sangat amat mudah saja dan dikhususkan untuk dompet duafa ini untuk yang mohon maaf untuk yang kurang mampu. Yang kurang mampu. Betul sekali untuk warga atau masyarakat khususnya sekitar Jombang sini ya, yang kurang mampu terus nggak punya penjaminan, nggak usah bingung. Yuk kita berobat ke Rumah Sakit Hasyim Asy'ari karena ada dompet duafa juga, penjamin dompet duafa juga salah Masya satunya. Allah. Iya. Pengen tahu nggak caranya gimana, ribet Wah. atau enggak? Wah, kayak gimana itu Mbak? Nah, Salah satu caranya- berapa langkah itu? Nah, dikit Berapa aja. langkah itu? Berapa ya? Satu langkah aja sih Satu kayaknya. langkah ya? Satu langkah Masya aja. Allah. Cukup fotokopi KTP, KK sama SKTM dari desa aja cukup. Ada yang nggak tahu itu Mbak, SKTM. SKTM. Oke, jadi SKTM itu surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dari desa saja, cukup dari desa, nggak Cukup perlu dari sampai desa. ke Dinsos dan lain sebagainya. Karena Kayak rumah sakit gitu itu ya. Iya, karena Rumah Sakit Hasyim Asy'ari ini the best banget pokoknya. Dan ada juga yang namanya RSA Point dan Playground di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Sudah pernah ke ini RSA Point? Oh, alhamdulillah langganan nih. Mbak. Langganan jalanan apa ini? Kopi atau apa? Kebetulan saya suka kopi dan ketika ngetuk ke poin Ke poin, dulu, iya. baru naik lagi ke Oh, atas, gitu. refresh lagi gitu. Refreshnya. Oh iya, kan ada juga makanan khas Madura kalau nggak salah di RSA Point. Sakti ya. Oh, bukan sate, bukan. Ada snack gitu. Snack apa itu? Ada tulisannya Madura gitu. Apakah itu Anda yang membawa ke sini karena makanan khas Anda atau bagaimana ya? Belum sih ya. Belum ya? bawa. Ya. Oh iya, makanan khas sana memang sate aja ya? Banyak sih Mbak, gak hanya sate. Ada yang soto yang dikasih pecel, apa? Soto? Soto yang dikasih apa ya? Nggak tahu, Lemon, soto dikasih apa? Bukan lemon. Jeruk nipis. Itu juga termasuk khasnya orang Madura, Oh, sama iya. kayak bubur.
Bubur juga itu khas Madura, bubur Madura gitu. Bubur Madura apa bedanya sama bubur-bubur sini? Ada kekhasan masing-masing macam-macam, baik gitu tekstur ya. dan sebagainya. Oh gitu. Tapi tidak cukup bagi orang yang diabetes. Diabetes cukup hanya secukupnya aja Hanya makannya. Dikontrol dulu gulanya. Memang kalau semua yang berlebihan itu tidak baik. Iya. Ya nggak sih, meskipun kita yang sehat juga kan harus Iya. di apa ya? Nggak perlu Ditata atau banyak-banyak. seimbang lah. Betul sekali. Makan boleh banyak, harus seimbang juga Nah, olahraganya. betul sekali. Dan di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari juga ada konsultasi gizi. Nah, di hari apa ini konsultasi gizinya? Di hari apa nih? Belum dicatat sama tim kreatif kita. Nah, oke. Itu juga perhatian bagi perawatnya ya. Ketika dia punya diabetes, kita ngasih jadwal makan juga. Kalau jam Oh gitu, iya, ada jadwal makannya. diabetes itu ada jadwal makan. Oh gitu, itu dari itu ya, dari ahli gizi kita juga ya? Iya. Oh gitu. Kalau jam 7 makannya sekian, itu nyemilnya jam 9. Oh gitu. Boleh makan lagi jam 12. Berarti gitu. beda penyakit, beda juga menunya nanti ya kalau di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari ya. Oke, ya Iya, perlu tentu perlu itu gitu ya. kebutuhannya kita juga dijaga. Oke, untuk konseling ke ahli gizi di hari apa nih? Bisa Hari dibantu? Sabtu. Hari tuh. Sabtu, pukul berapa? Jam 7 sampai jam 9 pagi. Jam 7 sampai jam 9 pagi. Masya Allah. Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Sahabat RSAA, jangan ragu lagi makanya berobat ke Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Galau, RSAA ada polipsikolog. Kemudian yang mau diet, ada ahli gizi kita di hari Sabtu tadi. Yang punya anak laki-laki yang belum kitan, kita juga ada promo kitan. Masya Allah. Kemudian ada juga yang memiliki apa ya, gangguan mata atau gimana, bisa juga ke Rumah Sakit Hasyim Asy'ari karena di kita juga ada operasi mata katarak dengan metode Peko. Masya Allah. Oke, dan jangan lupa sahabat RSHA terus ikuti semua akun sosial media kami di Instagram, TikTok, dan YouTube kami di apa? RSHA @rs.hasyim_asy'ari. Nah, kamu sudah ngikuti belum semua akun sosial media kami? Alhamdulillah. Sudah ya. Oke, dan Facebook kami di Facebook Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Oke, sahabat RSAA, untuk yang punya anak kecil, nggak apa-apa kalau mau kontrol, nggak perlu khawatir. Di sini juga ada playgroundnya. Masya Allah. Selain ada RSAA Point, juga ada playgroundnya. Jadi kalau anak-anaknya rewel, di RSAA Point ada juga mainan-mainan lucu kesukaan para bocil. Dan meskipun nggak beli nggak apa-apa, kita di playground aja karena sudah ada mainannya juga, itu gratis. Jadi nggak perlu ragu lagi. Betul. Oke. Untuk sahabat RSAA juga kalau mau ada masukan terkait narasumber dan lain sebagainya, boleh dicatat di nomor hotline kami di 08222 4344438. Saya ulangi lagi di 08222 4344438. Kemudian sahabat RSAA yang mau medical check up nih di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari di hari Senin sampai Sabtu pada pukul berapa? Medical check up. Ayo, yang mana tuh? Yang mana tuh? Medical check up dari hari Senin sampai Sabtu dari pada jam pukul 7 pagi sampai jam 20 waktu Indonesia jam Barat. 8 malam. Oke, untuk sahabat dari saya mau daftar ke Poli Medical Check Up bisa menghubungi di 0821 3974 8501. Bisa diulangi? 0821 3974 851. 8501. Oke.
Lanjut ke pertanyaan selanjutnya boleh ya? Boleh. Kembali ke pertanyaan netizen tercinta. Baik. Banyak banget ya. Banyak banget, nggak habis-habis ini. Buat kamus nanti itu. Buat kau juga tuh. Dari sahabat Kolmi_Risma 9. Halo Kak Iqbal dan Kak Mai cantik. Hai. Hai. Mau tanya nih, apakah seorang perawat perlu memberikan perawatan di luar jam kerja? Misal ada yang konsultasi by WA di luar jam kerja. Gimana? Udah, gitu aja. Nah, gimana tuh? Makasih Mbak Krisma bahwa konsultasi di luar jam kerja insya Allah boleh kalau dia perawatnya gak sibuk kayak gitu. Takutnya ada janjian perawatnya dan sebagainya jadi kena skip itu Mau dimaklumi gitu mau ya. dimaklumi. Kalau konsultasi kayak gitu kalau saya sih 24 jam aja. Open-open gitu. aja ya, fan-fan aja ya. Semuanya pasti diedukasi meskipun di luar rumah sakit pasti kalian Kalau dijawab. ketemu tanya, Kak Iqbal tanya dong aku kemarin rawat inap di rumah sakit Hasyim Asyari gitu. Terus ada Iya. keluhan gini-gini udah sembuh. Tapi kok aku mak lagi gimana nih Kak Cung gitu Itu kan di biasanya. Dasar planningnya itu perlu kita sampaikan bahwa kayak minum obat rutin kayak pasti kita menanyakan obatnya sudah diminum nggak Mbak kayak gitu. Oh sudah. Kadang kan kalau seumpama enggak, wah itu perlu obatnya diminum rutin dan sebagainya. Kalau sudah diminum rutin tapi enggak sesuai dengan harapan, kayak dia, Mas aku masih apa ya kadang beliur-beliur dan lain sebagainya. Ternyata makannya belum terpenuhi. Nah, masih itu perlu ngawur dikaji makannya lagi. mungkin ya. Jadi discharge planningnya ketika pulang itu kita harus jelasin lagi, Ditekankan kayak lagi ya. diingatkan kembali. Kalau ditekan sakit ya Oh Kak. gitu ya, ditekan sakit. Ya ampun ya maklum saya nggak pernah ditekan nih. Ya ampun. Kayak gitu. Ya gitu ya. Sudah, gitu aja. Jadi kita perlu mengingatkan kembali. Ya jangan kita hanya mengingatkan terus kita dilupakan itu sakit. Nah, sakit dong. Sekali-kali lah kita aja kayak gitu. Dan orang yang kayak kebanyakan Mas pusing dan lain sebagainya itu saya bisa pastikan dia kurang refresh otaknya. Kurang refreshing. Iya, kurang dilepaskan lah otaknya. Artinya Otaknya dilepaskan. bisa lepas ya. Iya, Gimana bisa. maksudnya itu? Dengan cara healing dia. Oh healing. Terus dengan cara dia makan yang dia sukai. Itu kalau boleh. makan yang Tapi disukai secukupnya. malah itu pantangan gimana? Nah, makanya secukupnya aja. Kita imbangi dengan olahraga. Oh gitu. Minimal jalan kaki 10 langkah. 10.000 langkah. 10 langkah. 10.000 10 langkah. Saya dari lantai 1 ke lantai 3 banyak langkah, 10 lebih langkah itu. Mengurangi lemak juga itu. Iya ya. Oke. Ngomong-ngomong soal olahraga nih, Kak Cung Iqbal ini suka olahraga apa? Banyak sih. Pertama tenis meja, terus silat, terus nge-gym Silat dan apa? sebagainya. Apa tuh? Silat khasnya Madura ya? Apa? Adakah silat khasnya Madura? Silat awal sih dasar awalnya di Pagar Nusa. Oh, Pagar Nusa, Masya Allah. Terus sekarang masih aktif di LBD Sinar Putih di Pola Nafas. Jadi di sana ada terapi nafasnya juga Mbak. Oh, terapi nafas. Nafas juga ada terapinya ya? Ada Mbak. Oh, gitu. Gak hanya kita mengarah kepada kesehatan kayak gerak dan lain sebagainya. Betul. Di sana juga kayak ke fisioterapi gitu Mbak. Ke lebih utama sendi, terus nafasnya juga diatur. Jadi selama dia mau naik tangga sampai 15 lantai, itu insya Allah aman Mas. Kuat gitu ya. Masih aman, Apakah ada ilmu kekebalan gitu atau gimana? Ilmu Untuk kuat kekebalannya atau sih gimana? gak ada sih. Dia hanya orang yang terlatih. Terlatih ya. Dari pernah teman saya itu Mbak, dia kecelakaan di sini di pen dia kuat kuda-kudanya. Kenapa? Dia soalnya dilatih terus kayak gitu. Dan efeknya itu gak main-main ketika dia melatih nafasnya, emosinya juga terkontrol. Ketika emosi terkontrol, makrofag dalam tubuh kita gak mudah terserang.
Artinya makrofag kayak ada benda asing masuk dalam tubuh kita, Mm-mm. terus itu tidak mudah terpapar, imunnya kita kuat banget kayak gitu. Nah, ketika imun kita kuat banget, kata-kata pusing, panas, diare, flu Jarang itu ada ya. jarang, minggir, Jarang sungkan lah. menyentuh gitu ya. Jadi kebalnya di situ paling ini mau ke kebalannya gitu. gitu. Saya kira Kebal dari penyakit. kebal dari apa benda-benda tajam. Wah, kalau kayak gitu kebanyakan trik deh. Oh, trik Nanti gitu dibongkar ya. sama pesulapnya. Oh gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan netizen selanjutnya ya. Baik. Kemudian dari sahabat Iga Pukis. Iga pukis. Iya. Oke. Mas, bagaimana perawat membedakan kebutuhan pasien yang bersifat medis dengan kebutuhan yang bersifat psikologis? Dan mana yang harus diprioritaskan saat keduanya sama-sama mendesak? Wah. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Kalau medis langsung saja ke rumah sakit. Mendesaknya kita perlu lihat dulu emergency ABCD, airway breathing dan circulation. Kalau sudah menyerang nafas dan kira-kira beresiko henti nafas, itu dulu yang kita tangani. Nah, untuk yang psikolog, yang kayak psikologis dan lain sebagainya, itu bisa ditunda. Kayak gitu. Tangani dulu yang mengancam nyawa. Seumpama kayak gini ya, kita menangani psikologisnya dulu, tapi Nah, nyawanya nyawanya hilang. Nah, Ya, percuma apa dong. aja kira-kira yang perlu Kita tangani diterapi yang ya kan? ini nggak bernyawa dong. Iya itu. Oh, Makanya gitu. nyawa dulu yang ditolong. Nyawa Kayak dulu yang gitu. ditolong gitu ya. Oh iya, seperti itu. Lah, untuk cara membedakannya gimana? Membedakannya, Mm-mm. tindakan medis itu dilakukan oleh dokter kayak gitu, dan perawat itu ada care atau kepedulian kayak gitu. Nah, membedakan gampangnya lah di masyarakat itu dokter bisa ngeresepi, perawat masih belum. Oh gitu. Tapi kalau S2 spesialis dia bisa juga kalau ngeresepi kayak gitu sih. Gitu ya. Kalau perlu psikologis juga langsung aja ke Rumah Sakit Hasyim Asy'ari ya. Nah, mumpung Betul sekali. menyediakan Mumpung dan ada promo konseling psikolog di hari Selasa sampai Rabu pukul 1 sampai 4 sore, kemudian di hari Kamis sampai Sabtu di jam 8 pagi sampai 12 siang. Masya Allah sekali. Kok lo ya semua ini, padahal belum puasa lo ya. Ya ampun, boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. iya. Oke, dari sahabat Nur_Rohim 123_. Laki-laki kita perempuan itu Mbak Rohim atau Pak Rohim? Pak Rohim kayaknya Pak ini Rohim, foto ya. profilnya sih kucing, nggak tahu ya ini. Oke, sahabat Nur_Rohim ya. Menurut Mas Kacung nih, penting nggak sih seseorang perawat atau dokter harus sabar dan tidak galak saat melayani pasien? Nah, maaf, cuma nanya ini, nggak apa-apa, Ya, nggak apa-apa, dijawab aman kok. aja. Jadi perlu banget. Perlu banget ya. Dan itu termasuk langkah pertama untuk menolong orang. Nah, Kalau kita cemberut, wah, dia gak meyakinkan kepada pasiennya bisa menyembuhin dia. nah betul Meskipun sekali. sembuhnya dari Allah, tapi tindakannya dari kita kan kayak gitu. Betul. Jadi pertama kita ya harus ramah senyum lah kayak gitu, ya kan? Betul sekali. Kalau sudah meyakinkan kepada pasien bahwa perawat dan tenaga medis dan sebagainya sudah bisa senyum dan sebagainya, sudah ada pendekatan dengan pasien, itu pasti pasien yakin kepada kita kayak gitu. Adem gitu ya, jadi pasien Iya. gitu ya. Oke. Apalagi di
tenaga medisnya di Hasyim Asy'ari itu Nah, cantik-cantik dan cantik-cantik, ganteng-ganteng semua ya. ganteng-ganteng, gagah semua, perkasa semua. Apalagi tuh nggak apalagi, yuk percayakan Nggak usah diragukan ya. Betul sekali, percayakan kesehatan Anda di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari, karena di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari melayani IGD-nya alhamdulillah udah 24 jam. 24 jam. Mantap. Iya, kemudian poli medical check up di setiap hari apa? Medical check up di hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Jam 8 malam, waktunya cukup panjang, Panjang ya. banget, kesempatan Oke. banyak ya. Betul sekali. Untuk yang kerja pagi kerja, nah bisa nih sorenya ke sini untuk medical check up. Apalagi Iya, sebentar lagi mau puasa kan. Persiapan untuk Kita puasanya. puasa ya kan. Bener. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan netizen dari sahabat Elaur NTT 18. Wah, NTT jauh ya, jauh ya. Iya kayaknya nih. Sampai NTT loh NTT ini, ya. Masya Allah. Jangan-jangan ini salah satu fansnya Kacung Iqbal juga nih. Oh iya, boleh. Oh iya, ya ampun, apa? Kacung Iqbal lovers gitu ya. Masya Allah. Apa saja sih tindakan perawatan sederhana yang ternyata sangat berpengaruh pada kesembuhan pasien? Habits. Apa itu? Terima kasih ya atas pertanyaannya yang dari NTT. Tindakan. Kalau tindakan kita bagus, baik, positif dan lain sebagainya, insya Allah kayak penyakitnya itu nggak ada. Kayak gitu. Ada penelitian yang mengatakan bahwa WHO itu penyakit di pikiran itu menyumbang 87% dan lain sebagainya itu hanya pendukung tok. Kayak gitu. baik dari cuaca, makan, kayak itu toh. Jadi kalau tindakan yang pertama yang kita lakukan ya berpikir positif. Positif. Kayak gitu. Jadi sesuai lah kayak yang dia agama apa ya? Nah ini nggak tahu. Setiap agama kan pasti dia memberikan yang terbaik lah gitu Betul dan sebagainya. sekali. Jadi kita gak usah negatif-negatif, itu juga mengurangi penyakit-penyakit. Kayak Betul gitu sih. sekali. Oh iya, untuk sahabat RSH, meskipun rumah sakit kami, Rumah Sakit Hasyim Asy'ari ini berbasis Islami, tapi kita menerima pasien dari semua kalangan agama ya, Tidak gitu. memandang agama dan Betul sebagainya. sekali. Kita tidak ada diskriminasi gitu ya. Kita Iya. tidak membeda-bedakan. Meskipun pasien umum juga gitu. Kita di sini meskipun ada pasien BPJS, pasien umum atau pasien dompet duafa, kita samaratakan semuanya. Masya Allah. Iya. Dan ada juga catatan ya bagi bahwa tenaga medis di sini juga mendoakan yang terbaik cepat sembuh. Betul dan juga sekali, gitu. Nah Masya itu Allah. juga menyentuh bagi kebatinannya mereka gitu. Gak hanya disuntik selesai dan lain sebagainya, enggak. Kita mendoakan dengan awal tindakan kita baca Bismillah dan ditutup dengan semoga cepat sembuh. Oh gitu Kayak ya. gitu. Gak Iya. disebut alhamdulillah gitu ya. Semoga alhamdulillah terus. Oh iya, Masya Allah. Ya. Nah, waktu kita udah gak lama lagi nih. Oke, sebelum penutupan tinggal 2 menit lagi katanya tim-tim kreatif kita nih. Iya, gimana? Apa sih pesan-pesan khusus dari seorang Kacung Iqbal kepada netizen tercinta di RSA Menyapa ini? Oke, terima kasih. Bahwa pesan saya khairun nas anfa'um linnas. Amin. Jadi sebaik-baiknya manusia bermanfaat bagi orang lain. Masya Kayak gitu. Allah. Oke, untuk sahabat RSA, terima kasih banyak sudah menemani saya dan Kacung Iqbal di sini. Oh iya, untuk pertanyaan yang belum terjawab, tenang aja, nanti akan dibuatkan video Q&A. Yang akan diposting di semua akun sosial media kami, di Instagram, TikTok, dan
YouTube kami di @rs.hashimasyari dan Facebook kami di Rumah Sakit Hashim Asyari. Oke. Dan jangan ragu lagi untuk memeriksakan kesehatan Anda di Rumah Sakit Hashim Asyari. Oke, terima kasih banyak juga buat Kacung Iqbal atas ilmu dan pengalaman yang sangat berharga sekali. Iya, Untuk pemenang giveaway-nya nanti akan dipilih langsung ya oleh Kacung Iqbal. Ada 2 orang pemenang orang ya? nanti. Iya, 2 orang Iya. pemenang nanti. Nanti akan diumumkan melalui Instastory Rumah Sakit Hashim Asyari. Jadi jangan lupa untuk pantau dan terus ikuti kami. Oke. Sudah cukup sampai di sini saja. Saya Mayang Karnia Sarifin pamit Dan saya Muhammad Iqbal juga untuk pamit. Oke, terima kasih sahabat RSA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSA siap, sigap, Islami, dan amanah, progresif. progresif. Bye.